Perkenalkan, nama saya Roulina Napitupulu dengan NIM 2001159. Saya dari Teknik Perminyakan kelas D angkatan 2020. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Fluida dengan judul paper A Chemomechanical Coupling Model of Deviated Borehole Stability in Hard Brittle Shale. In Indonesian, model coupling chemomekanis dari stabilitas lubang bor yang menyimpang stabilitas dalam serpih getas keras. Abstrak, sebuah model coupling chemomekanis stabilitas lubang bor di serpih rapuh keras mempertimbangkan karakteristik struktur dan hidrasi yang ditargetkan didirikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi tekanan runtuh dianalisis berdasarkan model dan analisis kasus lapangan dilakukan. Berdasarkan sifat fisiko-kimia serpih getas keras, jendela aktivitas fluida pengeboran diusulkan untuk menghitung tekanan keruntuhan dengan menetapkan hubungan aktivitas fluida pengeboran Vs, rasio pengembangan batuan dan aktivitas batuan Vs. Kadar air untuk menentukan rasio pengembangan krisis dari batuan dan kadar air yang wajar. Prediksi akurat dari distribusi tekanan keruntuhan dapat diperoleh dengan model coupling chemomekanikal, di mana stabilitas lubang bor dapat dipastikan dan densitas fluida pemboran dapat diturunkan selama aktivitas fluida pemboran. Selanjutnya pengenalan retak dan retakan mikro kaya akan serpih getas yang keras. Beberapa di antaranya dapat menyebabkan kecelakaan downhole seperti sloughing, sticking, dan collapsing dan lain-lain. Banyak penelitian telah dilakukan tentang ketidakstabilan lubang bor pada pembentukan shale. Menetapkan model tegangan di sekitar lubang bor, melakukan percobaan kadar air dalam shale untuk pertama kalinya, mempertimbangkan bidang lemah dalam model keadaan tegangan di sekitar lubang bor, mempertimbangkan perubahan tegangan yang disebabkan oleh faktor kimia. Ketika mengontak fluida pemboran yang tidak stabil, struktur retakan dari serpih getas akan lebih dipengaruhi oleh hidrasi dibandingkan dengan batuan intrinsik karena sifat fisik dan kimia intrinsik dari serpih. Jadi model coupling mekanik atau kimia didirikan di bawah efek gabungan. Efek struktur dan hidrasi yang tidak sempurna akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang ketidakstabilan lubang bor pada serpih getas. Model ketidakstabilan lubang bor dari penampang deviasi dengan mempertimbangkan kerusakan bidang lemah dan jendela aktivitas air dari fluida pemboran dibuat, yang akan memberikan landasan teoritas untuk lintasan sumur dan desain fluida pemboran dari bagian deviasi serpih getas baik dari mekanik maupun kimia perspektif. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu analisis sifat fisik dan kimia serpih getas, komposisi mineral, dan deskripsi mikroskopis. Analisis mineral difraksi sinar X menunjukkan bahwa inti memiliki kandungan kuarsa 16-40% dan kandungan liat 18-37% dan mineral lainnya termasuk potasium feldspar, plagiosclas, dan kalsit dan lain-lain. Analisis tanah liat mineral menunjukkan bahwa lapisan campuran ilit atau smectite menyumbang 48-61% dan sekitar 13-32%. Pengamatan struktur mikroskopis dengan mikroskop elektron scanning menunjukkan bahwa semen utama adalah mineral kuarsa dan lempung. Pembahasan selanjutnya, aktivitas fluida pengeboran dan penyerapan air serpih. Studi menunjukkan bahwa aktivitas fluida pemboran berkaitan erat dengan rasio pengembangan batuan formasi dan derajat hidrasi batuan dapat ditentukan oleh hubungan antar keduanya. Dengan contoh rumus yang bisa kita lihat. Kemudian, berdasarkan persamaan 1, kurva standar rasio pembengkakan versus aktivitas fluida pengeboran batuan dapat diperoleh seperti di gambar berikut. Aktivitas air formasi diambil sebagai batas atas aktivitas fluida pengeboran atau shale mengendalikan stabilitas lubang bor.
Batuan yang sesuai rasio pembengkakan didefinisikan sebagai rasio pembengkakan kritis, Selks, yang membedakan hidrasi permukaan dari hidrasi osmotik. Rasio pengembangan yang terlalu rendah atau bahkan negatif pada tahap dehidrasi. Keduanya akan menyebabkan penurunan kekuatan batuan yang besar dan disintegrasi dan keruntuhan formasi. Kemudian karena perkembangan retakan mikro pada serpi getas keras, keruntuhan batuan mematuhi aturan keruntuhan bidang, lemah, isotropi transversal dengan retakan dan sambungan. Tegangan utama, minimum, dan maksimum dalam sistem koordinat silinder deviasi sumur dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan contoh rumus bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya, terjadinya bidang lemah. Ketika parameter mekanik batuan tetap, sudut kemiringan dan kemiringan bidang lemah akan memiliki efek yang kuat pada distribusi tekanan runtuh. Selanjutnya, faktor kimia. Saat menganalisis faktor kimia, efek bidang lemah hidrasi adalah faktor utama. Gaya kohesif dan sudut gesekan bidang lemah akan berubah setelah hidrasi. Dengan peningkatan derajat hidrasi, keduanya akan berkurang dan sudut gesekan bidang lemah memiliki efek yang jauh lebih besar pada keruntuhan. Yang terakhir, studi kasus. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa dibandingkan dengan model batuan intrinsik yang mengabaikan pengaruh bidang lemah dan hidrasi dan model bidang lemah yang mempertimbangkan retakan alami, model coupling, mekanik atau kimia yang diusulkan dalam makalah ini dapat memprediksi distribusi tekanan keruntuhan lebih banyak. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan fitur fisiokimia serpi getas keras, model kopling mekanik atau kimia yang mempertimbangkan hidrasi bidang lemah didirikan untuk mempelajari ketidakstabilan lubang bor di bagian menyimpang dari supur horizontal. Terjadinya bidang lemah memiliki efek yang kuat pada distribusi tekanan runtuh pada sudut kemiringan tertentu yang lemah bidang. Distribusi tekanan runtuh adalah 1/4 sumberik dengan kemiringan dan tidak ada sudut asimut lubang bor di mana tekanan runtuh secara monoton meningkat atau menurun lipatan. Sebaliknya, area berbahaya dan area aman terjadi bergantian secara aktif. Untuk serpi rapuh keras, hidrasi batuan intrinsik dapat dihilangkan, tetapi untuk retakan bagian dalam sebagai bidang yang lemah, hidrasi efek harus dipertimbangkan. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa dibandingkan dengan intrinsik, model batuan mengabaikan pengaruh bidang lemah dan hidrogen, dan model bidang lemah mengambil retak alami menjadi pertimbangan narasi. Model kopling mekanik atau kimia yang diusulkan dalam makalah ini dapat memprediksi distribusi tekanan keruntuhan lebih dengan cermat. Stabilitas lubang bor dapat dipastikan dan kepadatan fluida pemboran dapat berkurang selama aktivitas pemboran cairan ini dikontrol di jendela aktivitas. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.